Selamat pagi anak sekalian, jumpa lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini untuk matematika masih di bab yang sama pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang statistika. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Jadi, silakan disimak baik-baik materi yang Bu Guru sampaikan, dan kalau ada yang ingin bertanya nanti bisa menghubungi Bu Guru. Oke? Ya, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Oke, nah sekarang kita sebelum masuk ke materinya, Bu Guru mengingatkan kembali untuk School Value kelas 8, yaitu peserta didik menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran daring ya. Oke, nah sekarang tujuan pembelajaran kita. Jadi apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, dan apa yang akan kita Bu Guru harapkan dari kalian supaya bisa mengerti materi yang pada pertemuan kita hari ini ya. Nah, untuk tujuan kita pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan statistika ya. Nah, kemudian yang kedua mengambil keputusan, kesimpulan dan membuat prediksi ya. Oke, nah langsung saja kita masuk ke materinya ya. Nah, sekarang di sini materinya itu tentang masalah kontekstual dulu. Jadi di sini ada daftar berat badan dari 60 siswa di SMPN 1 Sukaraja ya. Jadi di sini ada datanya, bisa kalian lihat datanya ya. Jadi ini range-nya atau kisarannya berat badan dari 40 sampai 43 ya. Nah, nanti kalian lihat, di skip dulu videonya, lalu kalian catat di buku rangkumannya untuk melihat datanya ya. Nah, kemudian dari data ini diminta untuk disajikan dalam bentuk diagram garis, batang, dan lingkaran ya. Oke, kita langsung mulai bagaimana cara menyajikannya ya. Nah, di sini yang pertama yang harus kita buat, langkah pertama adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk ini di pertemuan sebelumnya sudah Bu Guru sampaikan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi ya. Nah, di sini sudah Bu Guru sajikan. Jadi, untuk berat badan yang 40 kg itu frekuensinya adalah 6. Nah, untuk 41 itu frekuensinya 12. Untuk berat badan 42 itu 15. 43 kg itu 18 dan 44 itu 9. Nah, kalau ditotalin jumlah frekuensinya adalah 60. Nah, setelah kalian membuat tabel distribusinya, langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat diagram yang diperintahkan dari soal ya. Nah, itu mulai dari diagram batang. Nah, diagram batang dari tabel distribusi yang sudah kalian dapat itu bisa kalian buat diagram batangnya ya. Jadi seperti ini tampilannya untuk diagram batang. Jadi bisa dilihat sesuai dengan tabelnya ya. Bu Guru yakin anak-anak sekalian sudah bisa mengerti bagaimana cara membuat diagram batangnya ya. Nah, karena di kelas 7 juga sudah pernah kalian pelajari tentang ini. Kemudian setelah kalian sudah bisa membuat diagram batang, sekarang kita buat diagram garis. Nah, diagram garis juga nggak begitu sulit. Kalian tinggal membuat titik-titik atau noktah ya pada diagramnya, tinggal menghubungkannya dengan garis ya. Nah, itu saja untuk diagram garisnya. Bu Guru yakin juga kalian sudah bisa. Nah, selanjutnya yaitu kita buat diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran ini tahapannya cukup panjang ya. Jadi Bu Guru harap anak-anak menyimak dengan baik yang langkah-langkahnya untuk menggambar diagram lingkaran. Nah, jadi untuk menggambar diagram lingkaran kita masih pakai dari tabel frekuensi tadi ya. Dari tabel frekuensi tadi, langkah pertama yang harus kita buat adalah menentukan dulu derajatnya, besar derajat setiap berat badan yang diketahui ini ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat dari tabel frekuensinya. Sekarang kita mulai, berapa sih derajat dari 40 kg itu, yang berat 40 kg. Di sini frekuensinya 40 kg itu adalah 6 ya.
Nah, kemudian kita bagi atau per dengan jumlah frekuensinya yaitu 60. Lalu dikalikan dengan satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Jadi dikalikan dengan 360 ya. Nah, kemudian tinggal kita coret saja ini bagi ya, 6 bagi 60, berarti ini kita sama-sama kecilkan, sama-sama bagi 6 ya. Yang atas habis 6 sisa 1, kemudian 60 bagi 6 sisa 10. Lalu 360 bagi 10 adalah 36 derajat ya. Nah, seperti itu caranya. Nah, kemudian berat badan yang 41 kg juga sama caranya. Kita lihat frekuensinya di sini adalah 12. Lalu 12 per 60 dari jumlah frekuensi ya. Jadi 12 per 60 dikalikan lagi dengan 360. Jadi kalau derajat semuanya dikalikan dengan 360 ya. Nah, kemudian untuk berat 41 kg itu derajatnya adalah 72 derajat ya. Nah, begitu juga untuk berat badan yang 42, 43 dan 44. Kita lihat dulu frekuensinya berapa, lalu per total frekuensi kali 360 derajat ya. Nah, begitu terus langkahnya. Gue yakin sudah bisa anak-anak menghitung caranya ya. Nah, setelah dapat derajatnya, selanjutnya kita cari yaitu persenannya. Nah, berapa persen sih setiap berat badan ini? Nah, ini langkahnya. Nah, kalau untuk menentukan persen, kalau tadi derajat itu frekuensinya yang diketahui lalu per jumlah frekuensi kali 360. Nah, tapi kalau persen itu kalian kalikan dengan 100% ya. Nah, kalau derajat 360, kalau persen kalikan dengan 100%. Jadi frekuensinya itu dikalikan dengan jumlah frekuensi kali 100 ya. Nah, jadi kalau berat badannya 40, kita lihat di sini frekuensinya adalah 6. Nah, kalau 6 berarti 6 per 60 kali 100%, maka didapat persenannya adalah 10. Lalu untuk berat badan 41, kita lihat di sini frekuensinya adalah 12, maka 12 per 60 kali 100% itu sama dengan 20% ya. Nah, begitu juga selanjutnya sampai berat badan yang terakhir ya. Kalian tentukan berapa persenannya ya. Nah, setelah kalian menentukan derajat dan persenannya, maka kalian sudah bisa menggambar diagram lingkarannya. Nah, menggambar diagram lingkarannya seperti ini. Jadi kita berpatokan dari data yang sudah kita dapat hitung tadi ya. Yang ada yang derajat, ada yang persen. Ini salah copy Bu Guru ya. Seharusnya pakai persen di sini. Yang sebelahnya ini ya. Nah, yang ini seharusnya persen. Ini salah copy Bu Guru. Nanti kalian lihat di slide sebelumnya ya. Oke. Nah, untuk diagram lingkaran itu yang harus kalian butuhkan itu membuatnya adalah jangka sama busur ya. Jadi untuk membuat derajat-derajatnya ini pada lingkarannya harus perlu bantuan dari busur ya. Jadi di kelas 7 dulu sudah pernah Bu Guru ajarkan jadi bagaimana cara menggambar atau membuat diagram lingkaran ini. Nanti bisa diingat-ingat kembali atau dibuka catatan yang sebelumnya di kelas 7 ya. Nah, jadi perlu bantuan busur ya, utamanya kalau untuk lingkaran ini. Jadi setelah kalian mendapatkan hasilnya tinggal dibuat, dimasukkan, maka jadilah diagram lingkarannya ya. Jadi seperti itu untuk cara membuat diagram garis, batang maupun lingkaran. Nah, yang lingkaran ini agak sedikit panjang, jadi perlu banyak hitungan dulu baru bisa membuat diagram lingkarannya. Nah, setelah kita mempelajari tentang masalah kontekstual ini, sekarang kita lanjut tentang yaitu mengambil kesimpulan, keputusan dan prediksi dari masalah statistika ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini Bu Guru punya suatu soal. Jadi perhatikan informasi berikut. Jadi di sini adalah informasi mengenai hitungan biaya kuliah per semesternya. Jadi 5 dan 10 tahun lagi. Nah, itu jadi tahunnya mulai dari tahun 2018, kemudian 2023 dan 2028. Nah, bisa kalian di situ lihat
Di situ ada beberapa universitas yang dipaparkan, yaitu ada ITB, BINUS, UI, Unpad, ITS, dan UGM ya. Nah, di situ bisa kalian lihat berapa range harga yang dituliskan di situ ya. Nah, sekarang di sini ada pertanyaannya, yaitu pada tahun 2028 dibutuhkan biaya 10 juta tiap bulan untuk kuliah di UI. Tepatkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, di situ ada sudah jawabannya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Sekarang kita lihat em, apa biaya atau range harga dari UI untuk tahun 2028. Nah, untuk harganya pada tahun 2028 itu adalah 69 juta 785.871 ya. Nah, sekarang yang dikatakan di sini adalah biaya per bulannya, yaitu 10 juta. Nah, total harga yang di sini yang 69 juta sekian ini itu adalah biaya per semester, artinya biaya untuk 6 bulan ya, biaya untuk 6 bulan. Maka kalau kita mau memprediksi berapa biaya per bulannya, maka 69.785.871 ini kita bagi dengan 6 ya. Nah, kalau kita bagi dengan 6 maka didapat hasilnya adalah 11.630.978,50 rupiah ya. Nah, maka dari itu maka pernyataannya adalah tidak tepat ya. Karena biaya per bulannya adalah sekian, 11 juta sekian, bukan 10 juta. Maka jawabannya adalah tidak tepat ya. Nah, begitu caranya kita menganalisis jawabannya ya, atau menarik kesimpulan dari suatu persoalan masalah kontekstual statistika. Nah, sekian materi kita tentang statistika pada pertemuan kedua hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya ke Bu Guru, bisa lewat WA ya. Nah, dan jangan lupa materinya ini dirangkum lalu dikirim pada tempat latihan ya. Oke, sekian dari Bu Guru. Terima kasih.